Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat, sukacita, bahagia untuk kita semuanya. Semoga hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Melalui Injil hari ini, bagaimana kita melihat Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir para pedagang yang sedang berjualan di dalamnya. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian menjadikannya sarang penyamun." Apakah arti rumah bagi kita semua? Tentu tak sekedar tempat berteduh. Rumah itu penting dan bermakna karena merupakan tempat kita bertolak pada pagi hari dan pulang pada malam hari. Itulah sebabnya orang menata rumahnya senyaman mungkin agar betah. Setiap orang mempunyai gambaran ideal tentang rumah. Itulah yang membuat orang kangen rumah setelah lama di luar rumah. Mungkin rasa kangen rumah itu juga menguasai Yesus dikala ke Yerusalem. Bagi orang Israel, Yerusalem bukan sembarang kota karena bait Allah ada di sana. Ziarah ke Yerusalem menjadi impian setiap umat Allah karena mereka bisa beribadah di bait Allah. Mengingat lalu lintas yang tak selancar sekarang, mungkin bagi sebagian umat ziarah ke Yerusalem hanya sebuah impian. Setelah sampai di Yerusalem, Yesus pergi ke bait Allah. Sang guru ingin pulang ke rumahnya dan bersekutu dengan Bapa di sana. Akan tetapi suasana di sana tak lagi hening dan kudus. Rumah Allah tak beda dengan pasar karena disesaki para pedagang. Ketika menyaksikan semuanya itu, Lukas mencatat, mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Yesus marah karena rumahnya telah berubah rupa dari rumah doa menjadi sarang penyamun. Awalnya penjual binatang ada di sana untuk menolong umat agar tidak repot membawa hewan kurban. Tentulah bukan hal yang gampang membawa hewan kurban ke Yerusalem. Meski demikian, banyak orang yang membawa sendiri hewan terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah. Persoalannya adalah kadang hewan kurban ditolak karena dianggap tidak kudus. Akibatnya mereka harus membeli dari pedagang di bait Allah yang telah tersertifikasi. Harganya lebih mahal dari biasanya. Kegiatan semacam ini tak ubahnya perampokan. Hal yang membuat Yesus bertambah marah adalah baik umat maupun imam sepertinya merasa tak ada yang salah. Padahal di mata Yesus mereka tak lagi menghormati kedudukan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mengusir semua pedagang di bait Allah itu. Saudaraku seiman dalam Kristus, seringkali kita sibuk dengan urusan duniawi hingga lupa menjaga kemurnian hati. Seperti para pedagang di bait Allah, kita bisa saja tanpa sadar menaruh prioritas pada hal-hal yang seharusnya tidak menjadi fokus kita dalam hubungan dengan Tuhan. Bait Allah adalah tempat untuk berdoa dan mencari kedamaian. Yesus mengingatkan kita untuk kembali kepada tujuan awal itu, untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan terbuka. Ini renungan hari ini mengajak kita semua untuk melihat diri sendiri. Hati kita adalah bait Allah,
tempat Roh Kudus berdiam. Sudahkah kita menjaga kemurnian hati kita, ataukah kita mengisinya dengan dagangan atau hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan, seperti amarah, keserakahan, atau iri hati? Untuk itu, saudaraku seiman dalam Kristus, marilah kita mohon kepada Tuhan agar membersihkan hati kita, seperti Yesus membersihkan bait Allah. Dengan hati yang bersih, kita bisa lebih mudah mendengarkan suara Tuhan, menjalin hubungan yang lebih dekat dengannya, dan menjadi berkat bagi sesama. Semoga renungan ini menginspirasi kita untuk menjaga hati kita sebagai tempat yang layak bagi Tuhan, agar kita semakin dekat dengannya setiap hari. Amin. Marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarilah kami agar kami sungguh-sungguh mampu menyucikan hati kami, agar terhindar dari hal-hal iri hati, kedengkian bagi sesama kami. Dan tolonglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.